Hai 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 hai, halo sahabatku seperjuangan. 78 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, bom atom dengan nama kode Little Boy meledak di Hiroshima, Jepang. Ini adalah misi peledakan bom atom pertama sepanjang sejarah. Ledakan dahsyat di Hiroshima menewaskan sekitar 140.000 orang. Sekitar 20.000 personil militer Kekaisaran Jepang diperkirakan tewas akibat ledakan bom atom Little Boy dan memberikan efek radiasi yang bertahan selama bertahun-tahun. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, dimainkan dulu ya jempolnya dan tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Hiroshima sendiri mempunyai arti yang sangat penting bagi Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu, Hiroshima menjadi kota industri dan militer yang signifikan. Kota tersebut menjadi markas Angkatan Darat Umum kedua pimpinan Panglima tertinggi Shunroku Hatta. Komando yang terletak di kastil Hiroshima ini memimpin pertahanan seluruh selatan Jepang. Kira-kira terdapat sekitar 400.000 serdadu di bawah komando Hatta. Sekitar 40.000 diantaranya diposkan di kota Hiroshima. Selain itu, kota Hiroshima pun menjadi basis pasokan dan logistik bagi militer Jepang. Juga menjadi pusat komunikasi, kota pelabuhan, dan pusat majelis militer. Hiroshima juga menjadi kota penting bagi pemenuhan kebutuhan perang, menjadi tempat industri, suku cadang pesawat dan kapal, bom dan senapang. Dampak bom atom yang terjadi di Hiroshima. Bom atom Little Boy dijatuhkan dari pesawat pengebom AS B-29 Super Fortress yang dinamai Enola Gay. Nama ini diambil dari sosok Enola Gay Tibbets, ibu dari pilot pesawat pengebom Kolonel Paul Tibbets. Sebagaimana disarikan kampanye internasional untuk peniadaan senjata nuklir atau ICANW, bom uranium yang dijatuhkan di Hiroshima memiliki daya ledak setara 15.000 ton TNT. Bom ini meratakan dan membakar sekitar 70% bangunan di Hiroshima. Bertahun-tahun usai ledakan, banyak penyintas bom yang mengidap leukemia, kanker, atau efek samping mengerikan lain dari radiasi bom tersebut. Di antara populasi penyintas, angka pengidap kanker dan berbagai penyakit kronis tercatat sangat tinggi. Dan untuk merawat para penyintas, fasilitas serta tenaga medis di Hiroshima pun kewalahan. Pasalnya, 90% dokter dan perawat tewas atas cedera akibat ledakan bom atom tersebut. Dari ledakan bom atom tersebut juga merusak 42 dari 45 rumah sakit di Hiroshima. Fasilitas medis yang ada tidak bisa menampung penyintas yang 70% diantaranya memiliki cedera seperti luka bakar parah. Kalau mengingat tentang sejarah, pada kala itu Amerika Serikat dan Jepang terlibat pada konflik Perang Dunia Kedua dengan mengikuti kubu yang berbeda. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina tergabung dalam blok sekutu, sedangkan Jepang, Jerman, dan Italia berada dalam blok sentral. Dikutip dari History, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima tersebut ternyata belum dapat membuat Jepang menyerah. Amerika Serikat pun kemudian kembali menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 dan akhirnya membuat Jepang menyerah. Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat negaranya dalam Perang Dunia Kedua pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Proyek Manhattan. Sebelum Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 1939, sekelompok ilmuwan Amerika Serikat prihatin terhadap penelitian senjata nuklir yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Pada tahun 1940, Amerika Serikat mulai mendanai program pengembangan senjata atomnya sendiri setelah masuk ke dalam Perang Dunia Kedua. Proyek rahasia tersebut kemudian diberi nama dengan nama kode Proyek Manhattan, dengan dipelopori oleh Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat. Selama beberapa tahun berikutnya, para ilmuwan yang dipimpin oleh J. Robert Oppenheimer bekerja untuk mengubah uranium dan plutonium menjadi bom atom. Dan akhirnya pada tanggal 16 Juli tahun 1945, proyek Manhattan mengadakan uji coba bom atom pertamanya di Alamogordo, New Mexico.
Di saat yang bersamaan dengan uji coba bom atom pertama Amerika Serikat, pihak sekutu telah berhasil melumpuhkan Jerman di Eropa. Mengetahui rekannya telah kalah, Jepang tetap berjuang mempertahankan wilayahnya di Pasifik. Meskipun dalam posisi yang terjepit, membuat perlawanan Jepang kepada pihak sekutu menjadi lebih mematikan. Hal ini dibuktikan dengan setengah dari total korban pihak sekutu tewas pada saat 3 tahun terjadi perang di Pasifik. Pihak sekutu pun kemudian membujuk Jepang untuk menyerah dengan adanya deklarasi Potsdam, tetapi Jepang bersikeras menolak tawaran tersebut. Dan Jepang pun akhirnya diancam dengan kehancuran segera dan total oleh pihak sekutu. Bom atom Little Boy. Pemerintah Amerika Serikat dan para ilmuwan proyek Manhattan percaya jika bom atom dapat menjadi harapan untuk mengakhiri perang dengan cepat. Selain itu, juga menempatkan Amerika Serikat pada posisi dominan untuk menentukan arah dunia pasca perang. Amerika Serikat kemudian memilih kota manufaktur Hiroshima yang memiliki populasi sekitar 350.000 jiwa sebagai target pertama. Bom atom uranium seberat 9.000 ton yang dikenal dengan nama Little Boy dibawa oleh pesawat pengebom B-29. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, tepatnya pada pukul 8.15 pagi, Little Boy dijatuhkan dan meledak di ketinggian 2.000 kaki di atas Hiroshima. Bom yang menghasilkan ledakan setara 15.000 ton TNT itu berhasil menghancurkan 5 mil persegi dari kota Hiroshima. Dan dikutip dari Aichan, bom tersebut meruntuhkan dan membakar sekitar 70% dari semua bangunan di Hiroshima dan membuat sekitar 140.000 warga Hiroshima tewas hingga akhir tahun 1945. Selain itu, adanya radiasi nuklir membuat peningkatan penyakit kanker dan penyakit kronis lainnya pada warga yang selamat. Kerusakan dan kematian di Hiroshima tidak lantas membuat Jepang menyerah begitu saja. Amerika Serikat kemudian menjatuhkan bom atom plutonium Fat Man di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, tepatnya pada pukul 11:02 pagi. Bom yang menewaskan sekitar 74.000 orang tersebut akhirnya membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peringatan bom atom Hiroshima yang digelar pada tanggal 6 Agustus tahun 2022 lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, telah menghadiri peringatan tersebut. Menjelang peringatan tersebut, Guterres mengungkapkan bahwa peringatan Hiroshima bertepatan dengan waktu ketika bahaya nuklir tidak setinggi yang kita lihat sejak Perang Dingin terjadi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Guterres ketika membuka konferensi peninjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT Revcon. Konferensi tersebut ditujukan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan menciptakan dunia bebas dari nuklir. Peringatan tersebut bertujuan untuk melipur jiwa-jiwa yang hilang akibat bom atom, juga doa untuk perdamaian yang abadi, kata Dujarric yang dikutip oleh Associated Press. Dalam acara peringatan tersebut, Sekretaris Jenderal menghormati para korban pengeboman, memperingati semua korban Perang Dunia Kedua, dan menegaskan kembali seruannya agar para pemimpin dunia memusnahkan stok senjata nuklir. Baiklah, video kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menariknya.